Saya Kiza Walenao. Kami akan membahas salah satu tokoh psikologi, Hans Eysenck. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang siapa sih Hans Eysenck itu. Hans Eysenck adalah salah satu tokoh psikologi yang lahir di Jerman dan pindah ke Inggris pada saat berusia 18 tahun. Ia terkenal dengan teorinya kepribadian. Ia juga seorang penulis yang sangat produktif. Ia meninggal pada tahun 1997. Nah, kita masuk di teori dimensi kepribadian atau yang disebut dengan Venn teori. Eysenck percaya bahwa faktor biologis termasuk gairah kortikal dan kadar hormon bersama dengan faktor lingkungan seperti perilaku yang dipelajari melalui perkondisian sangat memengaruhi skor seseorang pada dimensi kepribadian ini. Hans Eysenck merupakan salah satu tokoh psikologi yang berpendapat bahwa dimensi kepribadian terdiri dari 3 faktor, yaitu faktor extraversion, faktor neuroticism, dan yang terakhir adalah faktor psikotisme. Nah, kita masuk di faktor pertama, yaitu faktor E, di mana terdapat dimensi extraversion pada ujung faktor E dan introversion pada ujung berlawanannya. Extraversion adalah sifat kepribadian yang menggambarkan kecenderungan seseorang untuk mendapatkan energi dan kepuasan dari interaksi sosial. Orang dengan skor tinggi pada skala ini cenderung ramah, aktif, suka bersosialisasi, dan mencari sensasi. Mereka cenderung lebih terbuka, mudah bergaul dengan orang lain. Sedangkan introversion adalah kepribadian yang lebih senang meluangkan waktu sendiri untuk mengumpulkan energinya. Mereka lebih nyaman berfokus pada pemikiran dan batin mereka sendiri, dan menikmati menghabiskan waktu dengan 1 atau 2 orang saja. Orang dengan skor tinggi pada skala ini cenderung lebih suka menyendiri, tenang, dan menghindari keramaian. Mereka lebih suka berinteraksi dalam kelompok kecil atau menghabiskan waktu sendiri. Menurut Eysenck, perbedaan utama antara extraversion dan introversion bukan pada perilaku, tetapi lebih pada sifat biologis dan genetik. Eysenck juga menghubungkan perbedaan ini dengan tingkat arousal kortikal. Extrovert cenderung memiliki tingkat arousal kortikal yang rendah, sehingga mereka mencari stimulasi dari lingkungan untuk meningkatkan tingkat kesadaran mereka. Sebaliknya, introvert cenderung memiliki tingkat arousal kortikal yang tinggi, sehingga mereka cenderung menghindari stimulasi berlebihan. Baik, faktor kedua dari teori ini adalah faktor N, di mana terdapat dimensi neuroticism pada ujung faktor N dan stability pada ujung berlawanannya. Neuroticism adalah dimensi kepribadian yang mengacu pada kecenderungan seseorang untuk mengalami emosi negatif seperti kecemasan, ketakutan, kesedihan, dan kemarahan. Orang dengan skor tinggi pada skala ini cenderung mudah cemas, khawatir, dan stres. Mereka lebih rentan terhadap perubahan suasana hati dan memiliki reaksi emosional yang kuat terhadap situasi stres dan tidak stabil secara emosional dalam menghadapi berbagai situasi. Sedangkan stability adalah keadaan atau kualitas dari sesuatu yang tidak mudah berubah, goyah, atau terganggu. Orang dengan skor tinggi pada skala ini cenderung lebih tenang, stabil secara emosional, dan jarang mengalami kecemasan atau perubahan suasana hati yang ekstrim. Menghubungkan perbedaan ini dengan sistem saraf otonom, khususnya sistem limbik. Orang dengan neuroticism tinggi cenderung memiliki sistem saraf otonom yang lebih reaktif, sehingga mereka lebih mudah terangsang secara emosional. Dan faktor yang terakhir adalah faktor P, di mana terdapat dimensi psikotisme pada ujung faktor P dan superego pada ujung berlawanannya. Psikotisme merujuk pada kecenderungan seseorang untuk berperilaku impulsif, agresif, dan kurang memiliki empati secara rasa tanggung jawab. Orang dengan skor tinggi pada skala ini cenderung memiliki kualitas yang mirip dengan orang yang mengalami psikosis. Mereka mungkin menunjukkan ciri-ciri seperti kurang empati, impulsif, agresif, dan tidak peduli dengan norma sosial. Sedangkan superego adalah aspek kepribadian yang mewakili nilai moral dan etika yang diinternalisasi dari orang tua dan masyarakat, berfungsi sebagai suara hati yang menilai baik dan buruknya tindakan serta mendorong ego untuk bertindak secara moralitas, bukan hanya realistis. Orang dengan skor tinggi pada skala ini cenderung memiliki kontrol dari yang baik, bertanggung jawab, dan mengikuti aturan. Eysenck
psikososial atau bahkan psikosis. Meskipun tidak semua orang dengan skor tinggi pada skala ini akan